Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 Manajemen Passion Safety akan menjelaskan tentang pengajian resiko jatuh dan pengkajian dekombitus. Nah, selanjutnya ini adalah pengertian dari resiko jatuh. Resiko jatuh adalah di mana pasien mengalami jatuh karena faktor fisiologis dan faktor lingkungan. Nah, faktor fisiologis itu contohnya adalah pingsan, sedangkan faktor lingkungan contohnya adalah lantai yang licin. Karena kedua faktor tersebut yang akan berakibatkan cedera pada pasien atau seseorang tersebut. Selanjutnya ada definisi tentang resiko jatuh menurut beberapa ahli. Nah, menurut Stanley pada tahun 2006 adalah resiko jatuh adalah suatu peristiwa ataupun kejadian di mana seseorang yang sadar menjadi jatuh tanpa disengaja. Wilkinson pada tahun 2011, resiko jatuh adalah peningkatan kerentanan yang dapat menyebabkan bahaya fisik. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya definisi dari resiko jatuh dan faktor-faktor dari resiko jatuh. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana sih cara pencegahan resiko jatuh terhadap pasien yang dirawat inap. Memberikan pelayanan yang terbaik merupakan prioritas yang utama untuk setiap rumah sakit. Nah, sebagai Anda calon perawat harus memperhatikan atau memberikan penanganan yang ekstra untuk pasien, terutama untuk pasien yang berisiko jatuh. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk mencegah pasien yang berisiko jatuh? Yang pertama adalah memberikan pengawasan yang ekstra kepada pasien. Nah, bukan hanya perawat ya yang memberikan penanganan kepada pasien yang berisiko jatuh, namun keluarga pun juga harus memberikan pengawasan yang ekstra terhadap pasien itu sendiri. Yang kedua adalah memperkenalkan alat panggilan darurat kepada pasien. Nah, alat panggilan darurat ini tersedia di ruangan rawat inap. Tujuan dari alat ini ketika pasien mengalami kesulitan ataupun mengalami bahaya atau membutuhkan bantuan oleh seorang perawat, pasien dapat menggunakan alat bantu panggilan darurat ini, sehingga perawat yang berjaga pada rumah sakit tersebut dapat segera langsung menuju ke kamar pasien dan membantu pasien. Yang ketiga ini adalah posisikan tempat tidur pasien itu tidak terlalu tinggi. Karena jika tempat tidur pasien itu terlalu tinggi, itu sangat rentan untuk beresiko terhadap jatuhnya pasien dari tempat tidur tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kursi roda. Nah, menggunakan kursi roda ini itu dapat membantu pasien dengan keadaan yang lemah seperti tidak bisa berjalan dan pasien dengan faktor usia karena sudah tua itu sangat rentan terhadap resiko jatuh. Yang kelima adalah menggunakan stiker resiko jatuh. Bukan hanya menggunakan gelang pasien yang memiliki manfaat dan tujuannya, ternyata stiker resiko jatuh itu memiliki hal yang sama dengan gelang pasien. Karena dengan menggunakan stiker resiko jatuh terhadap pasien yang berisiko jatuh itu dapat memberikan informasi kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, baik perawat maupun dokter di rumah sakit tersebut agar memberikan pelayanan yang ekstra untuk pasien tersebut agar tidak mengalami resiko jatuh. Nah, itu tadi kita sudah mengetahui tentang definisi resiko jatuh, faktor-faktor yang mempengaruhi resiko jatuh, dan langkah-langkah pencegahan resiko jatuh terhadap pasien di rumah sakit. Selanjutnya kita akan melihat tayangan roleplay tentang dari kelompok 3 Manajemen Passion Safety tentang pengkajian resiko jatuh. Bangsal anggrek rumah sakit di kota Purwodadi, ada seorang pasien yang bernama Nifas Karwati. Usianya 42 tahun dan mengidap penyakit diabetes. Perawat Salma akan bertemu pasien untuk melakukan identifikasi resiko jatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Perkenalkan, saya perawat Salma yang bertugas dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Saya akan melakukan tahap orientasi kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, terima kasih Ibu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu dan silahkan Ibu untuk menjawabnya ya.
sus. Boleh disebutkan siapa nama ibu? Ibu Hanifah Sarwati. Baik ibu, apakah dalam 3 bulan ini ibu pernah jatuh? Pernah sus. Kapan dan di mana ya bu? 2 minggu yang lalu di toilet. Apakah ibu memiliki riwayat penyakit yang lain juga? 2 tahun yang lalu saya memiliki riwayat hipertensi. Kepala saya sering pusing. Baik, untuk sekarang ini ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu dan nanti akan dipasang infus. Ibu masih ingat sekarang hari apa? Hari Sabtu sus. Baik, ibu tahu sekarang ibu ada di mana? Di rumah sakit. Baik ibu, berdasarkan pengkajian yang saya lakukan, ibu berisiko tinggi pasien jatuh. Maka dari itu, saya akan memasang gelang dan nama tanda di pet ibu. Baik sus. Dok, sebelumnya izin bertanya, bagaimana ya keadaan ibu saya saat ini? Untuk saat ini, kita perlu memberi perhatian lebih dikarenakan pasien saat ini memiliki risiko tinggi pasien jatuh. Kami sudah memberikan gelang dan tanda tipnya. Apakah ada masalah serius tentang keadaannya saat ini, dok? Dikarenakan pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi dan sering pusing, kami perlu melakukan CT scan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi dan supaya kami bisa melakukan penanganan yang tepat pada pasien. Dok, untuk CT scan-nya dilakukan kapan ya dok? Untuk jadwal CT scan-nya akan diberitahukan oleh perawat nanti apabila sudah ada. Terima kasih banyak ya dok. Nah, selanjutnya ini adalah pengkajian tentang resiko dekombitus. Dekombitus sendiri adalah kerusakan jaringan yang terkolarisir karena adanya kompresi jaringan yang lunak di atas tulang yang menonjol dan adanya tekanan dari luar dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kompresi jaringan tersebut karena ada suplai darah pada daerah yang tertentu. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dekombitus. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi resiko dekombitus itu terbagi menjadi 2, yaitu faktor tekanan, yang kedua adalah faktor toleransi jaringan. Nah, faktor tekanan itu adanya penurunan mobilitas, terus penurunan aktivitas, terus penurunan persepsi sensori. Nah, untuk faktor yang toleransi jaringan itu terbagi menjadi 2, faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Untuk faktor ekstrinsik adalah faktor yang berada di luar pasien tersebut, seperti faktor lingkungan yang menyebabkan deteriorisasi pada jaringan kulit. Nah, sedangkan untuk faktor intrinsik adalah faktor yang berada di dalam pasien tersebut. Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya perawat Salma. Saya perawat yang bertugas dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Hari ini saya akan melakukan pengkajian dekombitus kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia sus. Boleh disebutkan siapa nama ibu, alamat, serta usia ibu berapa? Baik sus. Ibu Hanifah Sarwati. Baik ibu, untuk melakukan pengkajian dekombitus ini saya memerlukan waktu sekitar 10 menit. Sebelumnya saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya bu. Ya sus. Persiapan alat-alat yang akan digunakan perawat ke pasien. Melakukan pengukuran luka terhadap pasien. Pertama-tama saya akan melihat warna dari luka ibu terlebih dahulu ya bu. Untuk lukanya ini warnanya merah memar, kemerahan dan coklat, lukanya belum kering. Selanjutnya saya akan mengukur panjang dan lebar luka ibu ya bu. Untuk panjangnya 9 cm dan untuk lebarnya 4 cm. Selanjutnya saya akan mengukur kedalaman dari luka ibu. Ya sus. Baik, untuk kedalaman luka ibu 1 cm ya bu.
Baik, di sini untuk cairan eksudatnya masih terlihat. Mohon maaf Ibu, ketika saya tekan lukanya seperti ini, apakah terasa sakit? Sedikit. Luka di sekitar luka Ibu ini masih kemerah-merahan, tetapi tidak terjadi pembengkakan. Ibu, ketika tangannya saya angkat seperti ini, apakah terasa sakit? Sedikit sus. Baik, untuk bau dari luka ini masih tercium ya Bu baunya. Terima kasih Ibu untuk melakukan pengkajian luka hari ini sudah selesai. Setelah itu saya akan membereskan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Iya sus. Perawat membereskan alat yang telah digunakan. Baik Ibu, berdasarkan pengkajian tadi untuk bekas luka Ibu 9,4 cm, untuk kedalamannya kurang lebih 1 cm, dan kemerahannya masih sedikit, serta pembengkakan Ibu sudah tidak ada. Untuk lebih lanjutnya dimohon untuk segera melakukan tindakan dan semoga Ibu lekas sembuh ya Bu. Baik Ibu, karena ini sudah selesai, saya pamit ya Bu. Permisi. Bagaimana dok? Apa luka ibu saya parah? Setelah perawat melakukan pengkajian, luka pasien dengan panjang 9,4 cm dan kedalaman kurang lebih 1 cm, maka akan dilakukan penjahitan pada luka. Tetapi sebelum itu, kita perlu memperhatikan resiko dekubitusnya terlebih dahulu. Sebelumnya apa itu resiko dekubitus ya dok? Dekubitus merupakan pembengkakan atau penekanan yang terjadi di dalam tubuh yang beresiko menimbulkan luka. Hal ini bisa saja terjadi apabila kesehatan tubuh pasien resiko dekubitus yang kurang baik. Apakah hal itu berbahaya dok? Hal tersebut akan berakibat fatal apabila dibiarkan. Maka dari itu, kami berencana melakukan pengkajian lanjut pada pasien agar dapat mengurangi resiko dekubitus, sehingga kami bisa langsung memberikan penanganan perawatan pada pasien. Baik, terima kasih ya dok untuk penjelasannya.